Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikri Akbar Wibowo dengan NIM 2200024207. Jadi di sini saya akan memaparkan salah satu sengketa penting dalam perdagangan internasional yang melibatkan Indonesia, yaitu sengketa ekspor minyak sawit antara Indonesia dan Uni Eropa yang tercatat dalam WTO dengan kode DS593. Kasus ini menyangkut kebijakan lingkungan Uni Eropa yang berdampak langsung pada ekspor sawit Indonesia, salah satu komoditas strategis nasional. Latar belakang sengketa. Pada tahun 2018, Uni Eropa mengeluarkan kebijakan Renewable Energy Directive 2 atau RED 2. RED 2 bertujuan untuk mendorong penggunaan energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon. Salah satunya, peraturannya menyatakan bahwa biofuel dari minyak sawit dianggap berisiko tinggi terhadap deforestasi sehingga tidak dihitung sebagai energi terbarukan, tidak lagi mendapat dukungan subsidi, penggunaannya akan dihapus secara bertahap hingga 2030. Bagi Indonesia, yang merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia, kebijakan ini berdampak besar karena Uni Eropa adalah salah satu pasar ekspor utama sawit. 3. Tindakan Indonesia menggugat ke WTO. Karena merasa dirugikan, pada tahun 2019, Indonesia mengajukan gugatan ke World Trade Organization atau WTO dengan nomor sengketa DS593. Apa yang dipermasalahkan Indonesia? Indonesia menilai kebijakan Uni Eropa bersifat diskriminatif terhadap minyak sawit, tidak berlaku secara adil untuk semua jenis minyak nabati, dan tidak berdasarkan bukti ilmiah yang objektif. Indonesia juga melihat bahwa kebijakan ini tidak murni soal lingkungan, tetapi ada unsur proteksionisme ekonomi karena melindungi minyak nabati produksi Eropa seperti rapeseed atau canola dan sunflower oil. 4. Isi gugatan Indonesia. Indonesia mengacu pada beberapa pasal penting dalam aturan WTO seperti Pasal 1 GATT 1994 Most Favored Nation Treatment, mengharuskan negara memperlakukan produk semua negara anggota WTO secara sama. 2. Uni Eropa dinilai hanya memperketat aturan untuk sawit. Pasal 3 GATT 1994 National Treatment, tidak boleh memberikan perlakuan lebih baik pada produk dalam negeri daripada produk impor. 3. TBT Agreement Technical Barrier to Trade, aturan teknis tidak boleh menghambat perdagangan secara tidak adil. Poin kelima, tanggapan Uni Eropa. Uni Eropa membela diri dengan alasan bahwa 1. Kebijakan RED 2 dibuat berdasarkan penilaian ilmiah atas dampak lingkungan. Tujuan utamanya adalah perlindungan iklim dan lingkungan, bukan membatasi perdagangan. UE juga menyebutkan bahwa semua jenis biofuel yang berisiko tinggi memang mendapat perlakuan yang sama, bukan hanya sawit. Poin ke-6, status terbaru sengketa. Hingga 2024, panel WTO sudah dibentuk dan proses hukum masih berlangsung. Belum ada putusan final dari WTO, meski begitu, Indonesia tetap bersikeras mempertahankan gugatan. Sementara itu, Uni Eropa tetap menjalankan RED 2, meskipun hubungan perdagangan dengan Indonesia menjadi lebih tegang. Poin ke-7, dampak terhadap Indonesia. Yang pertama, ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa menurun akibat pembatasan ini. 2. Petani sawit kecil ikut terdampak karena harga turun dan permintaan berkurang. Pemerintah Indonesia kemudian mengambil beberapa langkah strategis. 1. Memperluas pasar sawit ke negara lain seperti India, Tiongkok, Pakistan, dan Timur Tengah. 2. Mendorong hilirisasi sawit di dalam negeri seperti program biodiesel B35 dan B40. 3. Meningkatkan standar keberlanjutan sawit Indonesia melalui sertifikasi ISPO atau Indonesia Sustainable Palm Oil. 8. Analisis. Sengketa ini menggambarkan benturan dua kepentingan besar. Di satu sisi, negara maju ingin menegakkan standar lingkungan tinggi. Di sisi lain, negara berkembang seperti Indonesia ingin mempertahankan hak atas perdagangan yang adil dan membangun ekonomi. Kebijakan lingkungan seharusnya tidak dijadikan alasan untuk membatasi akses pasar negara berkembang. Sebaliknya, negara berkembang juga tidak perlu menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan yang dapat diakui secara internasional. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kasus DS593 adalah contoh nyata sengketa perdagangan modern yang tidak hanya menyangkut tarif, tapi juga isu teknis dan lingkungan. Indonesia memperjuangkan perlakuan adil bagi komoditas strategisnya, yakni minyak sawit. Hasil dari sengketa ini akan menjadi presiden
penting bagi banyak negara lain dalam menyeimbangkan antara perdagangan bebas dan perlindungan lingkungan. Sebagai penutup, Indonesia bukan menolak keberlanjutan, tetapi menolak diskriminasi. Sengketa ini bukan soal menolak energi hijau, tetapi soal keadilan dalam perdagangan global. Kita mendukung sawit yang berkelanjutan, tetapi juga memperjuangkan hak untuk memperlakukan setara di pasar dunia. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.